Saudara yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi, shalom. Saat ini kita akan bersama-sama menikmati anugerah Tuhan di dalam suasana sukacita Natal. Oleh sebab itu, mari bersama-sama kita siapkan hidup dan hati kita untuk kita masuk di dalam ibadah Natal. Ibadah Natal ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus turunlah kiranya pada saudara sekalian. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kelahirannya bukan hanya menjadi wujud akan firman yang menjadi manusia, tetapi kelahiran Tuhan Yesus telah menjadi terang yang bercahaya di dalam kegelapan. Untuk itu marilah kita bersorak menyambut kelahiran firman yang menjadi manusia itu sebagai Sang Raja Damai. Kita bersukacita, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 109, bait pertama dan yang kedua, Hai mari berhimpun. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita sambut juru damai, yaitu Sang Yesus Kristus yang telah lahir di dalam puisi. Ungkapan seorang gembala di Bethlehem. Aku berdiri tidak jauh dari Maria dan Yusuf, di antara domba-dombaku, menyaksikan bayi kudus terbaring di palungan. Di bawah langit cerah malam berbintang, tersirat rona wajahnya begitu agung, sulit dilukis dengan kata. Memancarkan sukacita, sekaligus menyimpan 1000 duka, seolah sudah mengenal beratnya titian hidup yang akan diarunginya. Siapapun yang mendekat, serasa disirnakan dosa-dosanya, lalu diusap lembut penuh kedamaian. Ini bukan bayi yang mendamba kasih, tapi dia gumpalan kasih itu sendiri. Setiap orang yang datang bukan ingin bergegas mendekat, tapi segera bersimpuh, bersujud, dan berdoa.
Entah mengapa, aku bangga jika boleh menjaga sepanjang malam, sekalipun tak ada seorang pun yang meminta. Bajuku yang tebal kumal seolah berganti gagah megah, seperti para hulu balang raja. Andai saja aku bisa terbang dan bersanding di antara bintang-bintang, tentu akan kukabarkan kepada dunia, juru damai sudah lahir. Sambutlah dan datanglah. Mari bersama-sama kita bersukacita dengan menaikkan pujian Kidung Jemaat 97, bait pertama dan bait yang kedua. Hai malaikat dari sorga. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita sambut berita Natal di dalam anugerah Tuhan, Yohanes pasal 1 ayat 14 yang demikian. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikianlah anugerah Tuhan di dalam berita Natal saat ini. Kita terima dan kita tanggapi dengan sukacita, dengan kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 100, bait yang pertama, muliakanlah.
Saudara yang terkasih di dalam Kristus, dalam suasana sukacita Natal kita akan menerima sapaan firman-Nya. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Sang Sumber kehidupan, kami bersyukur sukacita Natal saat ini akan kami nikmati bersama-sama di dalam sapaan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, dan biarlah firman-Mu menjadi penyemangat untuk kami terus mengimani akan kelahiran Tuhan untuk kehidupan umat manusia. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Sang Sumber firman yang hidup, yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan di dalam suasana sukacita Natal pada saat ini terambil di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14 yang demikian. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikannya olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia kita semua yang menerima sapaan firman Tuhan, merenungkan serta melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, Pasamuan GKJ Argo Mulyo, dan Bapak Ibu semua dimanapun panjenengan berada, selamat pagi, shalom, selamat Natal dan Tahun Baru. Oleh sebab itu Ibu Bapak dan saudara sekalian, saat ini kita patut bersukacita. Di tengah-tengah pandemi COVID saat ini, ternyata Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan selalu bersama-sama dengan kita, dan di dalam anugerahnya Tuhan akan menyapa kita melalui firman-Nya. Bacaan yang sudah kita terima, Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14, dengan tema firman itu telah menjadi manusia. Di dalam kehidupan kita, segala sesuatu yang terjadi itu pasti memiliki asal usul, ada latar belakang, dan itu yang akan membuktikan apakah yang terjadi itu adalah nyata, asli, original atau tidak, tergantung bagaimana pembuktiannya. Dan di tahun 2020 ini, apa yang kita rasakan bersama selama sepanjang 1 tahun ini merupakan sebuah catatan sejarah yang sangat luar biasa bagi bangsa kita dan juga
oleh dunia, di mana pandemi COVID-19 yang angka atau grafiknya semakin hari semakin meningkat, semakin hari semakin banyak korban yang terpapar, dan bahkan banyak saudara-saudara kita yang harus kehilangan nyawa karena pandemi COVID. Inilah ketakutan, inilah kecemasan, inilah fakta sejarah yang membuat kita semakin prihatin dan bahkan merasa di dalam kehidupan kita tidak akan ada harapan lagi. Tetapi sukacita Natal, pesan Natal di dalam firman Tuhan, Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14, berita akan datangnya Sang Mesias ternyata telah dinubuatkan oleh para nabi sejak dulu, sejak di dalam perjanjian lama. Bagaimana nabi-nabi terdahulu telah menubuatkan akan kehadiran, akan kedatangan Sang Juru Selamat, Sang Firman yang akan menjadi manusia, Sang Firman yang akan bersama-sama dengan manusia, Sang Firman yang akan bersama-sama merasakan apa yang dirasakan oleh manusia, dan tentunya Sang Firman yang akan memberikan kelegaan, kebebasan, dan bahkan akan memberikan pengharapan baru bagi kehidupan semua ciptaan. Injil Yohanes menyaksikan, dan bahkan di dalam suratnya tertulis di dalam kesaksian iman secara nyata, Yohanes bukan saksi, di mana hal ini bukan saksi yang palsu, tetapi Yohanes adalah saksi yang nyata menyaksikan datangnya Sang Juru Selamat, Sang Firman yang menjadi manusia untuk memberikan jawaban atas pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh manusia. Bagaimana sang bayi, yaitu Mesias, sang bayi agung di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menjadi manusia, merupakan pernyataan bahwa janji atau perkataan Allah itu ternyata telah digenapi. Bukan hanya janji-janji saja, bukan hanya sebuah ucapan, isapan jempol saja, tetapi dibuktikan, digenapi janji Allah di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Injil Yohanes bersabda bahwa firman itu diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya. Itu merupakan sebuah peneguhan, pernyataan Allah di dalam kehidupan manusia, di mana sukacita Natal itu membawa pengharapan yang sejati. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, Yohanes menyaksikan di dalam perjalanan imannya bahwa ia dipakai Allah, bahwa ia sudah direncanakan Allah untuk memberitakan kedatangan Sang Firman yang menjadi manusia, yang akan memberikan kelegaan bagi pergumulan kehidupan yang ada di dunia. Oleh sebab itu, ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, di tengah-tengah pandemi COVID yang saat ini terus terjadi dan bahkan angkanya terus meningkat, kasusnya semakin banyak dan bahkan menelan banyak sekali korban nyawa, yang membuat kehidupan ini seakan-akan kehilangan harapan. Dunia ini seakan kehilangan jati dirinya. Dunia yang rentan ini seakan-akan kehilangan akan masa depan. Tetapi melalui sukacita Natal, melalui kehadiran Sang Firman yang menjadi manusia, yang turut dan hidup bersama-sama dengan manusia, itu akan menjawab, itu akan dibuktikan, dan itu juga akan memberikan jawaban atas segala pergumulan yang kita alami. Ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, peristiwa Natal sudah terjadi ribuan tahun yang lalu, tetapi setiap tahun terus kita kenang, terus kita gumuli, dan terus kita hayati dan kita rasakan. Ini mengingatkan di dalam kehidupan kita
bahwa janji Allah, penyertaan Allah, dan bahkan berkat-berkat dari Allah itu setiap saat dan senantiasa itu hadir dan terus hidup bersama-sama dengan kita. Oleh sebab itu, ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, peristiwa Natal merupakan sebuah peristiwa sukacita. Peristiwa Natal merupakan sebuah kabar yang menggembirakan untuk kehidupan kita yang saat ini menantikan jawaban, menantikan kelegaan, menantikan pembebasan, dan menantikan mujizat akan adanya Sang Pembebas. Dan inilah yang harus kita hayati, dan inilah yang harus terus kita ingat, dan inilah yang harus kita gemakan, dan inilah yang harus kita wartakan, dan yang harus terus kita imani, bahwa Sang Firman yang telah menjadi manusia itu benar-benar hadir di dalam kehidupan kita. Tinggal bagaimana di dalam perayaan Natal, ketika Allah sudah menggenapi janjinya, tidak pernah meninggalkan perjalanan kehidupan umat ciptaannya. Apakah kita tetap percaya dengan peristiwa-peristiwa yang saat ini terus terjadi yang menakutkan kehidupan kita? Masihkah kita percaya dengan Sang Firman yang telah menjadi manusia? Masihkah kita terus berharap kepada Sang Firman yang telah menjadi manusia? Maukah kita terus bersama-sama dengan Sang Firman yang telah menjadi manusia untuk kebaikan, untuk kedamaian, dan untuk pemulihan kehidupan ciptaan? Saudara yang terkasih di dalam Kristus, perjalanan kehidupan kita tidak lepas dengan yang namanya masalah. Tetapi masalah yang ada di dalam kehidupan kita, Tuhan masih beserta dan menyediakan solusi atau jawaban. Kalau Yohanes dipakai Allah sebagai alat untuk mewartakan dan mempersiapkan kedatangan Sang Mesias dan menceritakan firman itu yang menjadi manusia benar-benar nyata di dalam kehidupan kita, di tengah-tengah tekanan dan himpitan permasalahan kehidupan yang dialami oleh Yohanes, begitupun juga di dalam kehidupan kita yang saat ini kita mungkin tertekan, yang saat ini mungkin kita khawatir, yang saat ini mungkin kita kehilangan harapan, atau bahkan kita saat ini tidak bisa berkumpul dengan keluarga besar karena adanya pembatasan sosial yang harus terus diterapkan, adanya protokol kesehatan yang harus kita lakukan, membuat kehidupan kita seakan-akan ada yang berbeda, membuat kehidupan kita seakan ada yang hilang, dan bahkan membuat kehidupan kita, kehidupan keluarga kita seakan-akan tidak sempurna. Tetapi semuanya itu terjadi untuk mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Peristiwa kehidupan yang saat ini kita alami, Tuhan akan menggenapi, Tuhan akan melengkapi, Tuhan akan menyempurnakan. Yang saat ini kita tidak bisa beribadah di gedung gereja, yang saat ini kita tidak boleh berkumpul di dalam ibadah-ibadah, yang saat ini kita berjauhan dengan keluarga kita, tetapi Tuhan akan hadir sebagai Sang Firman yang menjadi manusia, akan datang di dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Tuhan akan mengetuk pintu rumah kita, Tuhan akan mengetuk pintu hati kita untuk merayakan Natal bersama-sama dengan keluarga kita masing-masing. Sang Firman yang menjadi manusia akan bersama-sama dengan keluarga kita. Oleh sebab itu, ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, jangan pernah berkecil hati, jangan pernah merasa sedih, jangan pernah merasa kekurangan, jangan pernah merasa kecewa, karena kita tidak bisa beribadah, merayakan Natal bersama-sama di gedung gereja. Tetapi Natal yang sesungguhnya adalah kesungguhan hati, menerima dan percaya
Sang Firman yang telah menjadi manusia, yang akan kita hayati bersama-sama dengan keluarga kita, bersama-sama dengan orang-orang yang kita kasihi dan mengasihi kita. Oleh sebab itu, ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, ini adalah momen yang sangat penting untuk kita bisa berbagi dengan keluarga, untuk kita bisa bersukacita dengan keluarga besar kita masing-masing, berkumpul, nyawiji sekedap, nyawiji sejenak, untuk kita bisa bercerita dengan keluarga kita di dalam suasana Natal. Dan tentunya Tuhan pasti akan datang, akan hadir, dan akan memberkati kehidupan kita. Oleh sebab itu, ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, pandemi COVID-19 boleh terjadi, permasalahan kehidupan pasti akan ada, tetapi juga yang pasti penyertaan Tuhan, Sang Firman yang telah menjadi manusia, itu pun pasti akan tinggal diam di dalam kehidupan kita, dan kita akan merasakan anugerahnya. Selamat merayakan Natal bersama keluarga, selamat berbagi sukacita. Tetaplah menjadi orang Kristen yang menjadi contoh, teladan ketika menjalankan protokol kesehatan, dan kita menjadi contoh terbaik untuk orang banyak. Selamat Natal tahun 2020, selamat menyongsong tahun baru 2021. Roh Kudus menolong dan memberkati. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari bersama-sama kita bersatu hati, kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah Sang Sumber kehidupan, karena Engkau telah datang ke dunia, yaitu Sang Firman Allah yang menjadi manusia, yang memberikan keselamatan dan pengharapan bagi kami semua. Kami bersyukur di dalam suasana sukacita Natal, di tengah-tengah pandemi COVID saat ini kami boleh merayakannya bersama dengan keluarga kami, di rumah kami masing-masing. Kiranya semuanya itu menjadi berkat di dalam kehidupan keluarga kami, untuk kami terus mengimani, untuk kami terus menjalankan protokol kesehatan sebagai ungkapan syukur iman kami bersama-sama dengan pemerintah untuk memutus pandemi COVID-19. Kami berdoa ya Allah untuk gereja-Mu GKJ Argomulyo di dalam setiap tugas dan panggilan sebagai gereja Tuhan. Engkau menolong dan memberkati kami semua. Biarlah segala sesuatu yang kami lakukan boleh kami lakukan dengan sepenuh hati di dalam pelayanan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Jika ada saudara-saudara kami yang saat ini masih terbaring sakit ataupun di dalam proses pemulihan kesehatan, kami percaya Tuhan akan menolong, menjamah dan memberikan kesembuhan bagi saudara kami ini. Orang tua kami yang sudah sepuh, memasuki usia adioswa, Tuhan juga memberkati di dalam setiap perjalanan kehidupan mereka di usia yang sudah sepuh. Kesehatan, kekuatan, damai sejahtera di dalam hatinya Tuhan tambahkan. Dan biarlah orang tua kami ini menjadi teladan bagi keluarga kami masing-masing. Anak-anak kami yang saat ini masih bersekolah, Tuhan juga menolong dan memberkati di dalam pendidikan mereka. Biarlah melalui semuanya itu, Tuhan menyediakan masa depan yang penuh dengan pengharapan bagi anak-anak kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pergumulan kehidupan kami masing-masing, yang saat ini menantikan pekerjaan, yang saat ini menantikan pasangan hidup, yang saat ini menantikan momongan, ataupun yang saat ini terus bergumul untuk menyelesaikan tugas akhir mereka. Engkau menolong dan memberkati di dalam setiap usaha, pergumulan, juang, dan bahkan keteguhan iman mereka. Biarlah Tuhan menolong dan memberkati. Kami berdoa terkhusus untuk bangsa kami Indonesia, terlebih untuk kota kami Salatiga yang saat ini terus berjuang, bergumul
karena adanya pandemi COVID-19. Kami percaya melalui peristiwa ini, Tuhan mengingatkan di dalam kehidupan kami bahwa kami ini adalah makhluk yang rentan, makhluk yang lemah, makhluk yang terus membutuhkan pertolongan dari Engkau Sang Pencipta kehidupan. Biarlah melalui peristiwa ini kami boleh bersabar, kami boleh merendahkan hati, dan di dalam iman kami terus berharap di dalam pertolongan Tuhan berkarya di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Allah. Biarlah sukacita Natal, damai sejahtera Natal boleh menjadi pengharapan untuk bangsa kami di tengah-tengah pandemi COVID ini, untuk menantikan kehadiran mujizat Tuhan di dalam pemulihan kehidupan bangsa kami. Dan kami percaya bersama Tuhan kami akan dimampukan untuk melewati pandemi COVID-19 ini. Terima kasih ya Allah, sepenuhnya kami menyerahkan kehidupan kami, masa depan kami, keluarga kami, gereja kami, bangsa kami ke dalam tuntunan kasih-Mu. Biarlah penyertaan, anugerah, dan damai sejahtera boleh diwujud nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Bayi Natal yang telah menjadi manusia dan yang telah memberikan keselamatan bagi kehidupan ini. Haleluya, Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita akan bersama-sama bersuka cita di dalam kita memberikan persembahan syukur. Sebagaimana para gembala datang kepada bayi Tuhan Yesus dengan membawa sesuatu yang berharga dari mereka, yaitu kisah perjumpaan mereka dengan para malaikat kepada bayi Yesus melalui Yusuf dan Maria. Demikian pula kita sebagai orang-orang percaya datang kepadanya dengan membawa yang berharga yang ada di dalam kehidupan kita untuk kita berikan kepada Tuhan. Mazmur 96 ayat 8 sampai 9 yang demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Mari kita bersukacita dengan kita mengumpulkan persembahan syukur kita, diiringi pujian Kidung Jemaat 119, bait pertama dan yang kedua. Hai dunia, gembiralah. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari kita bersukacita dengan bersama-sama umat di segala tempat
dan di sepanjang abad. Dengan kita mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari bersama-sama kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Siarkanlah ke seluruh dunia berita kelahiran Tuhan. Terpujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang tidak pernah memisahkan kita dari kasih-Nya sekarang ini sampai selama-lamanya. Kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera Natal, kini dan selamanya. Amin. Kita bersukacita dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 120, bait pertama dan yang kedua. Hai siarkan di gunung. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Apa kabar hari ini? Pada kesempatan kali ini, kita bersama-sama akan menyaksikan acara penyerahan bingkisan tali kasih bagi saudara-saudara yang kita kasihi dari Panitia Natal GKJ Argomulyo tahun 2020. Namun sebelumnya, mari bersama-sama kita saksikan sambutan dari Ketua Panitia Natal tahun 2020. Kepada Ibu Berta Cindewangi, dipersilakan. Shalom. Puji Tuhan, ibadah Natal
boleh berlangsung dengan lancar walaupun masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Di akhir ibadah ini, kami akan menyerahkan tali kasih sebagai tanda terima kasih atas pelayanan dan pengabdian kepada gereja. Adapun tali kasih akan kami serahkan kepada yang pertama, Bapak Pendeta Kurniawan selaku Pendeta GKJ Argomulyo. Yang kedua, Ibu Deni selaku administrasi. Yang ketiga, Saudara Albert Monang selaku penjaga gereja. Dan yang keempat, kepada Bapak Hari Darmadi selaku organis. Oleh karena itu, kami mohon Bapak Pendeta secara simbolik untuk menerimanya dengan ikhlas. Dan kami doakan semoga Tuhan memberkati pelayanannya di tahun baru 2020. Terima kasih.